Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 350 29 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 5 Juli 2024 Masehi dengan judul Hijrahlah dari Sistem Jahiliyah. Waktu terus bergulir, tidak terasa umat muslim segera memiliki tahun baru 1446 Hijriah. Ada anjuran mulia dari agama ini setiap terjadi pergantian waktu, yakni merenungi kondisi diri, baik secara pribadi maupun sebagai umat. Apakah dengan pergantian masa, diri kita semakin baik di hadapan Allah SWT? Apakah kita semakin taat dan bersungguh-sungguh menjalankan syariahnya? Ataukah kita stagnan alias tidak berkembang? Atau kita malah makin menjauh dari petunjuknya dan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Sejarah penanggalan Hijriah. Tahun baru Hijriah identik dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Sa'id bin Musya'ib radhiyallahu an meriwayatkan bahwa yang mengusulkan peristiwa hijrah Nabi SAW, yakni saat beliau meninggalkan negeri syirik atau Darul Kufur Mekah ke Darul Islam Madinah sebagai awal perhitungan kalender Hijriah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Adapun yang mengusulkan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian hal ini diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memang betul, hijrah ke Madinah baru berlangsung pada bulan Syafar. Namun tekad untuk berhijrah sudah muncul sejak bulan Muharram. Ini karena pada bulan Zulhijjah telah terjadi peristiwa Bai'at Aqobah kedua. Saat itu kaum muslim dari Madinah telah menyatakan kesiapan mereka untuk melindungi Nabi SAW. Mereka pun siap menjadikan negeri mereka Madinah sebagai tujuan hijrah dan penegakan kekuasaan Islam. Sejak saat itu terbagilah wilayah dunia menjadi dua, Darul Islam atau negeri Islam dengan Darul Kufur atau negara kufur. Berkaitan dengan hal ini, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan alasan peristiwa hijrah Nabi SAW sebagai awal perhitungan kalender bagi kaum muslim. Beliau berkata, akan tetapi kita akan menghitung penanggalan berdasarkan hijrah Rasulullah SAW. Sebabnya sungguh hijrah beliau itu telah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Hijrah dan perubahan. Makkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslim adalah negeri yang menjalankan aturan-aturan jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah di Makkah saat itu mempertahankan sistem kehidupan mereka yang penuh dengan syirik, perdukunan dan tahayul, perjudian, riba, perzinahan, kecurangan dalam perdagangan, ketimpangan ekonomi, penindasan terhadap perempuan dan kaum duafa, serta fanatisme kesukuan dan lain-lain. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus memusuhi Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Ini karena Rasulullah SAW mendakwahkan Islam untuk mengubah secara total peradaban dan aturan-aturan kehidupan kufur saat itu. Beliau membawa aturan Islam yang berisi penentangan terhadap pelacuran, larangan untuk membunuh bayi perempuan, pengharaman riba, larangan curang dalam perdagangan, pengharaman miras dan judi, dan sebagainya. Tentu dakwah Rasulullah SAW berbenturan dengan kekuasaan kaum musyrik Quraisy yang mempertahankan status quo di Mekah dengan sistem jahiliyahnya. Karena itulah Rasulullah SAW mulai mendakwahi berbagai kabilah di luar Mekah dan memohon kepada Allah SWT agar diberi kekuasaan yang dapat mengokohkan dakwah Islam. Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara keluar yang benar, serta berilah aku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Terjemah Quran Surat Al-Isra ayat 80. Jelas, peristiwa hijrah Nabi SAW bukanlah dalam rangka melarikan diri atau beruzlah, tetapi demi menegakkan institusi negara yang menjalankan sistem kehidupan Islam. Madinah akhirnya menjadi negara Islam pertama sekaligus titik sentral dakwah dan kekuasaan Islam atau Nuqtatul Irtikas. Dari Madinahlah kekuasaan dan dakwah Islam tersebar ke seluruh negeri dan kabilah. Hingga wafatnya baginda Nabi SAW, kekuasaan negara Islam telah meliputi Jazirah Arab. Umat manusia pun berbondong-bondong memeluk Islam karena menyaksikan kemuliaan dan keadilan ideologi Islam. Lihat Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Jahiliyah modern.
Hal yang patut diperhatikan oleh umat bahwa kondisi jahiliyah bukan terbatas pada zaman dan kondisi tertentu. Jahiliyah adalah sifat yang identik dengan kondisi yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Keadaan ini ternyata terjadi pula hari ini, sekalipun di negeri yang mayoritas muslim. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin?" Asy-Syairi dalam tafsirnya menjelaskan, hukum jahiliyah adalah seluruh hukum yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul-Nya. Imam Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, berarti dia berhukum dengan hukum jahiliyah. Faktanya, hari ini umat hidup dalam sistem jahiliyah modern, yakni sistem sekulerisme liberalisme. Ajaran Islam dikebiri hanya dalam urusan ibadah, akhlak, dan keluarga. Bahkan akidah umat pun terancam dengan dipaksa untuk menerima paham pluralisme dan sinkretisme. Contohnya salam lintas agama. Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Amin Abdullah menyebut fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama sebagai ancaman untuk Pancasila. Sama artinya BPIP menempatkan ajaran Islam sebagai musuh berbahaya di negeri ini. Kualitas ibadah umat pun jauh dari kata layak. Pada tahun 2018, berdasarkan survei Departemen Kaderisasi Pemuda PP Muhammadiyah Masjid Indonesia atau DMI yang bekerja sama dengan Meriel Institute, ditemukan bahwa hanya 33,6 anak muda yang selalu datang beribadah di masjid setiap hari. DMI juga mendapatkan data bahwa 65% Muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Nilai-nilai sosial di tanah air yang berlaku hari ini adalah hedonisme atau mencari kepuasan fisik dan permisivisme alias serba boleh. Dampaknya, tingkat perzinahan di tanah air terus meningkat, bahkan dilakukan sejak usia remaja. Pada tahun 2023, BKKBN mencatat bahwa sebanyak 60% remaja usia 16-17 tahun sudah melakukan hubungan seksual. Lalu pada usia 14-15 tahun ada sebanyak 20% dan pada usia 19 tahun sampai 20 tahun sebanyak 20%. Pada saat yang sama, angka pernikahan dan kelahiran anak secara nasional justru semakin menurun. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah kapitalisme liberalisme. Dalam sistem ekonomi semacam ini, produksi dan konsumsi miras justru dibolehkan. Riba termasuk pinjol atau pinjaman online dihalalkan. Judol atau judi online dibiarkan. Sedangkan rakyat terus dibebani dengan kenaikan pajak dan pungutan seperti tapera. Sementara itu kekayaan alam justru diserahkan kepada swasta dan asing untuk dieksploitasi. Di sisi lain kesenjangan ekonomi semakin dalam. 1% orang super kaya menguasai hampir separuh kekayaan nasional. Pada saat yang sama, pada tahun 2022, ada 16 juta lebih warga Indonesia menurut FAO mengalami kelaparan. Lalu menurut Kemenkes, ada 7 juta anak alami gizi buruk. Demokrasi yang menjadi sistem politik saat ini dengan filosofi Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, justru sering melahirkan kebijakan yang merugikan rakyat. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Minerba, Undang-undang Omnibus Law Kesehatan, dan lain-lain adalah produk sistem demokrasi yang jauh dari kemaslahatan rakyat dan malah berpihak pada oligarki. Dalam demokrasi, rakyat hanya dibutuhkan suaranya saja di balik suara, bukan di gedung legislatif. Berhijrah total. Karena itu, umat saat ini wajib melakukan perubahan total, meninggalkan segala hal yang Allah SWT larang menuju ketaatan total kepadanya. Nabi SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk itu tidak cukup sekedar hijrah secara pribadi, seperti memperbaiki ibadah dan akhlak pribadi. Lebih dari itu, umat wajib diseru untuk menjalankan syariah Islam secara kafah atau total. Pelaksanaan syariah Islam secara kafah adalah bukti keimanan dan ketaatan total seorang hamba di hadapan Allah SWT. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 65, Allah SWT berfirman, yang artinya, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka sesuatu keberatan apapun atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Namun demikian,
pelaksanaan syariah Islam secara total tidak mungkin terlaksana tanpa institusi negara. Berbagai kemungkaran tak akan hilang tanpa ada kekuasaan hukum yang dijalankan negara. Disinilah umat wajib menyadari bahwa eksistensi negara Islam atau khilafah Islam yang akan menerapkan aturan-aturan Allah SWT secara kafah adalah keniscayaan dan kewajiban syariah.